Untuk lolos ke final Piala AFF 2022, timnas Indonesia harus meraih minimal hasil imbang dan mencetak gol ke gawang Vietnam. Bagaimana peluang timnas Garuda tandang lawan Vietnam? Mampukah Garuda lolos ke final AFF 2022? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Selamat malam Bung Kusnaini juga Pak Iriawan, sehat ya? Selamat malam, Sehat, olahraga. Wah, Assalamualaikum. deg-degan kita semua jelang besok semifinal leg kedua. Kalau dari Pak Iriawan, Sintayong sudah cerita soal apa evaluasinya dari pertandingan kemarin. Terima kasih, Bung. Apa kabar, Bung Seni? Alhamdulillah baik, Pak Iwan. Ya, Alhamdulillah. jadi tentunya setiap pertandingan kita melihat ada kemajuan performa yang ada. Kemarin pun melawan Vietnam kan demikian. Position kita di atas Vietnam lah. Ya. Masih penyelesaiannya hampir nyaris kita memasukkan ke gawang lawan ya. Secara keseluruhan memang sekali lagi peningkatan penampilan cukup baik. Kita lihat makin baik dari hari ke hari waktu melawan Kamboja, kemudian Thailand, kemudian di Filipina dan kemarin Vietnam. Kemarin sudah lakukan evaluasi, sebelum berangkat kita diskusi dengan Sintayong untuk nanti besok di Hanoi akan maksimal dengan kekuatan ada untuk bisa menangkan pertandingan. Hanya memang kemarin dikeluhkan oleh Sintayong adanya kepemimpinan wasit yang kurang begitu baik dan kurang begitu adil ya. Karena kita lihat pemain dari Vietnam nomor 5 itu kan luar biasa. Itu memang sudah biasa melakukan, termasuk Evan Dimas dulu waktu di SEA Games Manila 2019 yang akhirnya bisa keluar lapangan karena dilakukan diinjak kakinya oleh yang Van Hal ya? Tapi kemarin dilakukan tidak ada juga sanksi dari wasit. Ya, ini catatan bagi kita. Kalau itu mungkin situasi cukup baik, memimpin wasit lain cerita. Dan Sintayong menyampaikan mungkin 2-3 gol bisa dilakukan masuk ke gawang Vietnam. Itu kemarin sebelum berangkat kita diskusikan, karena itu memang kita harus akomodir apa yang dikeluarkan oleh Sintayong. Dan kita minta nanti wasit dalam pertandingan besok betul-betul yang bisa netral di tengah, yang adil untuk kebaikan pertandingan tersebut. Ya. Kalau kasat mata orang bisa lihat seluruh pemirsa di tanah air baik langsung maupun mungkin lewat TV. Demikian dikeluhkan oleh Sintayong. Ya, apalagi ini serius Pak Iriawan. Waktu itu Kambuaya di menit 90 plus juga kita tahu harusnya ada beberapa kali hard tackle terus nggak dikasih kartu oleh wasit begitu. Nah, untuk pertandingan selanjutnya apakah memang sudah ada komunikasi dari PSSI misalnya dengan penyelenggara atau evaluasi juga dengan dari pertandingan sebelumnya? Secara resmi ya, misalnya nota keberatan? Ya, kita menyampaikan kemarin sebagai keberatan ke pihak penyelenggara. Yang minta untuk wasit yang besok ini betul-betul bisa menemukan wasit yang terbaik, karena ini besok juga laga penentu bagi kita ya, termasuk Vietnam juga. Pokoknya kita yang baik saja, netral saja wasitnya itu ya. sudah bagus gitu ya, jangan kayak kemarin ya. Saya nyampaikan ini saya mendapat keluhan dari pelatih timnas ya. Jadi saya menyampaikan ke publik juga gitu, dan saya rasa publik juga sudah lihat bagaimana kasarnya pemain nomor 5. Ya. Kita bukan mencari alasan, oh kita tidak menang nih karena wasit, ya tidak. Kita fakta saja lihat di lapangan kemarin pada saat pertandingan lawan Vietnam ya. Jadi itu catatan kami yang kami teruskan ke pihak penyelenggara nantinya. Nah, tapi bungkus juga mungkin lihat kalau besok potensinya akan lebih keras lagi, apalagi kita main tandang begitu di Vietnam. Van Hal ada di kandangnya sendiri, bisa jadi lebih keras mainnya. Kita tidak tahu bagaimana wasitnya dan bagaimana juga agar timnas ini, skuad Garuda bisa lebih maksimal. Kemarin ada banyak peluang gol, tapi tidak ada satupun berbuah gol di gawang lawan. Iya, saya sepakat dengan permainan keras yang diperagakan oleh Vietnam ya, karena memang kita semua dengan kasat mata bisa melihat fakta di lapangan mereka bermain tidak hanya sangat keras, bahkan beberapa momen menjurus kasar gitu ya. Tapi terlepas dari itu, saya pikir Vietnam memang menyadari bahwa mereka bermain di kandang Indonesia itu sulit untuk menang. Jadi strategi mereka adalah berusaha membuat Indonesia tidak nyaman bermain, membuat Indonesia tidak bisa mengembangkan permainan. Dan strateginya sejak awal adalah berusaha melakukan semacam tekanan kepada pemain Indonesia, entah itu tekanan di lapangan maupun tekanan secara psikologis dengan permainan keras.
Jadi itu memang taktik mereka. Ya. Jadi ini bagi saya tidak merupakan hal yang baru. Sejak awal saya menduga pasti mereka akan bermain begitu. Mencoba tidak kalah di pertandingan pertama dengan harapan di kandang sendiri nanti punya kesempatan menang. Ya. Dan itu taktik yang umum dilakukan oleh tim dalam pertandingan home and away. Mungkin kalau kita yang giliran duluan main di kandang lawan, mungkin kita juga akan bermain dengan cara main yang keras. Meskipun kita karakternya tidak seperti Vietnam yang lebih kasar ya. Ya. Tapi itu taktik yang umum dalam pertandingan home and away. Nah, yang menurut saya agak disesalkan adalah kita punya beberapa peluang, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Menghadapi permainan keras itu dihadapi oleh banyak tim dalam pertandingan home and away seperti ini. Kita harus pintar-pintar melepaskan diri dari tekanan keras itu. Bahkan beberapa tim mampu memanfaatkan permainan keras lawan untuk memancing mereka terjebak dalam permainan kasar dan akhirnya kena kartu. Dan akhirnya pemain ada yang dikeluarkan. Ya. Beberapa tim melakukan itu. Nah, kita kebetulan sepertinya agak kesulitan melepaskan diri dari tekanan itu dan cenderung akhirnya jadi agak tertekan mainnya. Bahkan punya peluang pun tidak bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, mungkin di laga kedua menurut saya Sintayong harus bisa menciptakan suasana yang yang kondusif di para pemain. Mereka tidak boleh tertekan oleh cara main yang seperti itu dan tetap bermain lepas. Harus diakui secara permainan Indonesia sebetulnya lebih baik di laga pertama lawan Vietnam kemarin. Ya. Ini salah satu mungkin pertandingan terbaik kita sepanjang Piala AFF. Bermain dengan percaya diri, ada kolektivitas, ada kerjasama tim. Persoalannya hanya satu itu, penyelesaian akhir yang belum maksimal. Nah, mungkin di leg kedua nanti cara mainnya pasti akan berbeda Vietnam juga. Vietnam tidak akan bertahan terlalu dalam ya. Ya. Mereka pasti akan berusaha keluar. Karena sebegini, dalam format home and away, Vietnam ini sebetulnya agak rugi juga kemarin main imbang tanpa gol di Jakarta. Ya. Kalau di Vietnam, di Stadion Midin nanti, Indonesia bisa mencetak gol, memaksakan hasil imbang, Vietnam yang rugi. Betul. Jadi sisi positifnya di laga pertama adalah, meskipun kita tidak bisa mengalahkan Vietnam, kita tidak kebobolan. Itu sisi positifnya. Ya. Karena itu di laga kedua, Vietnam pasti akan bermain lebih keluar. Ya. Dengan Vietnam bermain lebih keluar, kita harus pintar memanfaatkan kesempatan mencuri gol. Melalui serangan balik, melalui permainan individu, atau melalui cara-cara yang lain. Termasuk melalui cara yang mungkin tidak diduga oleh Vietnam. Memanfaatkan keunggulan bola atas kalau kita memainkan spaso. Jadi saya membayangkan Indonesia ini di pertandingan kedua, cara mainnya harus beda dengan pertandingan pertama. Jangan sampai terbaca dari pertandingan pertama kemarin begitu ya. Kemarin kan terbaca oleh Park Hang-seo, Ya. makanya dia di pinggir lapangan senyum sinis terus itu. Iya, betul. Karena dia merasa sudah berhasil membaca Kayaknya permainan tahu deh Indonesia. bagaimana cara ngacaknya begitu ya kalau di yang pertandingan pertama kemarin. Dia sudah menduga Indonesia akan bermain seperti itu, Ya. dan itu sesuai dengan harapan dia, makanya dia senyum-senyum sinis terus. Nah, di leg kedua Indonesia harus bermain dengan strategi yang tidak terduga, yang berbeda. Nah, Pak Iriawan, kalau soal kan sekarang persoalannya jadi mentalnya. Kita tahu secara skill kemarin ball positioning kita yang menang, tapi bagaimana agar kita punya mental yang lebih kuat, baik itu dari pemain juga pelatih bisa lebih tenang lagi untuk mencuri gol tadi? Saya rasa memang konsep pelatih kita itu yang pertama mental, Mbak. Kita bisa lihat bahwa mental pemain kita sudah mulai bagus ya, tidak kenal menyerah. Terus artinya tidak mengenal capek. Sekarang kan berbeda sekali dengan dulu, itu pasti. Ya. Saya rasa yang berikutnya besok ini Sintayong sudah mempunyai pola untuk bagaimana bisa menang di sana ya. Karena seri pun satu-satu kita yang keluar menjadi terus ke babak final ya. Pasti itu. Termasuk kemarin saya tanya kenapa Spaso baru dimainkan, Jutem dengan Kambuaya. Beliau udah punya cara sendiri, jadi kita serahkan lah. Namun demikian kalau namanya pengamat masukan ya terima kasih, tapi kita serahkan. Saya yakin untuk babak atau pertandingan berikutnya di Vietnam pasti yang terbaik diberikan, dan saya sudah titip ke anak-anak, kita harus masuk ke final karena ini yang ditunggu oleh rakyat Indonesia untuk bisa nanti kita berlaga di final. Semua sudah kita berikan terbaik bagi pemain. Nah, sampai saya mengontak duta besar karena Asnawi mengatakan waktu di Filipina makannya kurang bagus, kebanyakan minyak. Ya, saya udah minta tolong ke Dubes dan sudah dilakukan tambahan makanan yang memang sesuai selera makanan Indonesia di Hanoi ya. Iya. Ya. Nah, kalau bungkus lihatnya tadi dari faktor teknis non teknis artinya harus dipersiapkan dengan baik ya. Tapi dari sisi strategi apa yang perlu ditingkatkan determinasi dari permainan kita?
Iya, nomor satu saya pikir Sintayong harus bisa membuat pemain tetap bermain tenang, nomor satu itu ya. Ya. Karena kita sadar bahwa Vietnam di kandang sendiri pasti akan bermain lebih menekan, Belum akan lagi bermain supporternya ya, agresif. Bungkus. Belum lagi supporternya yang juga tidak kalah garang dibanding supporter kita ya. Ya. Karena itu Sintayong harus bisa membuat pemain tenang, terutama di 15 menit awal itu jangan sampai bermain kurang konsentrasi, jangan sampai grogi, karena biasanya kita 15 menit awal dan 15 menit akhir ini seringkali kecolongan gitu ya. Ya. Harus bisa bermain tenang, harus bisa memaksimalkan kerjasama tim, kolektivitas, dan tidak terburu-buru memaksakan pengen mencetak gol misalnya gitu ya. Itu yang nomor satu. Yang kedua, Sintayong juga harus mewaspadai kemungkinan Vietnam lebih dulu mencetak gol. Karena ini akan menjadi tekanan juga bagi pemain untuk buru-buru mencetak gol. Kadang-kadang kita ini kalau kebobolan, buru-buru mencetak gol, akhirnya malah terlalu banyak keburu-buru kebobolan lagi. Ya. Jadi berusaha bermain lebih apik, lebih rapih, lebih solid. Sedapat mungkin tidak kebobolan di babak pertama. Dan mencuri gol kalau bisa menjelang babak kedua dimulai, akhir babak pertama itu akan sangat baik. Terlepas dari itu, yang paling penting lagi adalah membuat pemain tetap bisa bermain lepas. Itu yang paling penting. Karena kalau kita bermain lepas, secara skill, secara teknik permainan, secara kerjasama tim, kita lebih baik dibanding Vietnam. Vietnam ini hanya beberapa pemainnya yang luar biasa, yang bisa dibilang berbahaya ya. Ya. Tapi selebihnya kolektivitas mereka ini tidak sekuat kita sebetulnya. Kita lebih bagus, lebih merata materi pemainnya. Apalagi ada Jordi Amat di belakang dengan segala pengalaman dan kematangannya, itu membuat lini pertahanan lebih tenang. Tapi lagi-lagi kembali semuanya kepada kemampuan kita untuk menenangkan diri menghadapi tekanan yang akan sangat berat di laga kedua. Seandainya kita bisa melakukan itu, bermain tenang, bermain percaya diri, bermain lepas, saya kok yakin peluang ke final itu masih ada. Amin, amin yang kencang untuk doa tadi dari Bungkus, tentu ini jadi harapan kita semua. Kalau Pak Iriawan juga setuju bahwa penampilan tim Garuda lawan Vietnam ini paling baik bahkan dibandingkan dengan penampilan kita sepanjang laga AFF. Ya, kita lihat kemarin kan, saya sampaikan tadi bahwa memang ini lebih baik dari penampilan sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena evaluasi sudah dilakukan kan. Setiap akan bertanding saya ikut kegiatan meeting sebelum berangkat ke stadion itu. Bagaimana mengantisipasi para pemain yang harus dilakukan oleh timnas, kemudian juga bagaimana barisan belakang pertahanan harus melakukan pertahanan yang baik, lain sebagainya. Yang jelas peningkatan terus. Kita harapkan ini performa terus meningkat sehingga nanti besok melawan Vietnam kita bisa menyelesaikan akhir dengan baik, bisa jadi pemenang karena makin percaya diri anak-anak. Kemarin berangkat anak betul-betul firm untuk bisa melawan Vietnam besok dan mereka siap untuk memenangkan pertandingan pada lawan Vietnam di besok malam ya di Hanoi. Ya. Mohon doakan. Tentu doa dari seluruh rakyat Indonesia untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Vietnam. Nah kalau Bungkus lihatnya tentu tidak mendahului pelatih karena semua itu pasti akan dihitung dengan matang oleh Sintayong. Tapi untuk mengisi line up, siapa kira-kira yang diharapkan ada di lini depan, tengah, belakang? Ya, saya termasuk orang yang sangat menghormati kapasitas Sintayong sebagai pelatih timnas ya. Kita sudah tahu kemampuan dia, pengalaman dia, track record dia. Saya sangat menghormati semua keputusan yang dia ambil. Tapi menurut saya memang menghadapi leg kedua perlu ada perubahan strategi bermain ya. Menurut saya pribadi ya. Artinya kemarin kita secara umum berhasil menampilkan permainan yang baik, tapi untuk bisa memberikan efek kejut yang lebih besar di leg kedua, perubahan strategi adalah sesuatu yang mungkin bisa menjadi opsi. Meskipun Sintayong juga bisa mempertahankan materi yang sama dan menggunakan pendekatan lain ya. Tapi dari perspektif saya akan ada keuntungan kalau kita menampilkan strategi yang berbeda. Yang pertama membuat Vietnam kaget dengan cara main kita. Yang kedua, kemarin yang agak kurang kita maksimalkan adalah pemain yang bisa memanfaatkan bola-bola atas. Vietnam ini nggak terlalu bagus dalam duel bola atas terus terang. Mereka kipernya memang bagus, tapi duel bola atas nggak terlalu bagus. Karena itu kalau pintar kita manfaatkan posisi Spaso ditambah dengan adanya Ricky Kambuaya yang kadang-kadang muncul coming from behind, lalu umpan-umpan silang yang bagus dari sisi kiri dan kanan, entah itu Sadil, entah itu Witan, entah itu siapapun yang dimainkan, entah itu Yaakob Sayuri, kita mungkin punya sedikit opsi untuk membuat Vietnam ini kaget dengan permainan kita. Disitulah kita punya peluang untuk membuat kejutan dan mencuri gol di awal untuk membuat mereka dalam posisi lebih tertekan. Oke, nah efek surprise ini yang kita nantikan. Terakhir prediksi dan harapan. Kalau dari Bungkus berapa besok?
Saya berharap Indonesia bisa menang. 1-0, 2-0 berapapun bagi saya bisa menang itu udah yang terbaik. Tapi kalaupun tidak bisa menang, minimal mencetak gol untuk memaksakan hasil imbang dengan gol. Oke. Minimal mencetak gol ya, mencuri gol tadi ya, Iya, Bungkus. iya betul. Kalau dari Pak Iriawan, prediksi dan harapannya? Ya tentu ya sama seperti pemirsa lainnya termasuk Bungkus. Kita harapkan mereka bisa mencetak gol dan kita bisa menang. Kita sudah hitung juga kalau 1-1 kita lolos. Tapi kan lebih baik kita nilainya lebih dari Vietnam sehingga sisi golnya ada. Kita di atas. Itu harapan saya selaku ketua federasi dan ayah daripada anak-anak timnas yang sedang berjuang di Hanoi, Vietnam. Mohon doa dan terus dukungannya. Pasti. Kalau doa, dukungan tidak akan henti. Semoga Indonesia bisa lolos leg kedua besok di semifinal dan maju ke final utamanya untuk memenangkan AFF ini. Jadi doa jangka panjang kita. Terima kasih sekali lagi Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Pak Iriawan terima kasih. Juga pengamat sepak bola Bungkus Nayani. Bungkus terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Sama-sama, malam. sama-sama.